Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat An-Nur dimanapun anda berada, insyaallah selalu dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Ada satu riwayat dari seorang sahabat, yaitu Amir bin Sa'id Al-Khudri. Beliau pernah bercerita, kata beliau, pernah satu ketika Rasulullah dan para sahabatnya naik ke atas sebuah bukit, lalu sholat di sebuah masjid yang dinamakan Masjid Bani Muawiyah. Selesai melaksanakan sholat, kemudian Rasulullah berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan doa yang lumayan panjang. Nah, kemudian setelah berdoa, Rasulullah SAW memberitahu kepada para sahabatnya, bercerita kepada para sahabatnya. Apa kata beliau? Wahai para sahabatku, tadi aku berdoa kepada Allah dan minta beberapa permintaan, tapi ada satu doaku yang ditolak sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat bingung, sahabat terkejut, karena mereka berpikir, apa iya ada doa Rasulullah yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Rasulullah bercerita, pertama ketika aku berdoa kepada Allah, ya Allah, jangan engkau binasakan umatku dengan bencana alam. Lalu Allah iyakan permintaan Rasulullah SAW, Allah kabulkan. Kemudian yang kedua, Rasulullah minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, jangan engkau binasakan umatku dengan penyakit-penyakit yang mewabah. Lalu Allah katakan, oke Muhammad. Tapi yang ketiga, ketika aku berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, jangan engkau binasakan umatku jika mereka berpecah belah. Lalu Allah tegas mengatakan bahwa tidak Muhammad, siapapun yang berpecah belah pasti aku akan binasakan. Sebuah pesan penting, pesan moral buat kita, betapa Allah pun tidak mengabulkan doa Rasulullah yang ini. Karena apa? Karena Allah selalu menginginkan kita berada dalam persatuan. Ketika Allah berfirman, salah satunya di dalam surah Al-Maidah ayat 103, ketika Allah katakan, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian dalam ajaran Allah, dalam agama Allah, wa la tafarraqu, dan jangan terpecah belah. Ini mengisyaratkan bahwa Allah itu sangat tidak menyukai ketika kita terpecah belah. Berkaitan dengan fenomena sekarang, di zaman sekarang, di mana hampir semua manusia memiliki akun medsos, otomatis banyak bertebaran berita-berita yang tidak benar, hoax, bahkan fitnah, yang sangat berpotensi untuk memecah belah kaum muslimin. Sayangnya banyak di antara kita itu langsung menelan mentah-mentah, langsung menerima informasi tersebut tanpa difilter dan lain sebagainya. Padahal ketika Allah katakan, ketika datang satu berita, maka konfirmasi dulu, tabayyun dulu. Dan juga di ayat lain Allah katakan, janganlah kebencian kalian membuat diri kalian bersikap tidak adil. Artinya banyak sekarang di antara kita itu ketika tidak suka sama seseorang, kemudian datang berita yang negatif buat orang tersebut, dia langsung mengiyakan padahal belum tentu benar. Nah, ini yang banyak terjadi. Artinya Allah pasti akan binasakan siapapun yang terpecah belah. Siapapun yang gemar terpecah belah, Allah akan binasakan. Banyak sekali contohnya, banyak sekali yang sudah terjadi, bahkan di negara-negara Arab sekalipun yang mayoritas mungkin hampir 100% penduduknya muslim, tapi mereka berperang, mereka saling berselisih kepada dengan sesama muslim, itu pun Allah pasti akan berikan kehancuran kepada mereka. Nah,
Maka ketika Allah Subhanahu wa taala itu sangat sudah mengajarkan kepada kita betapa Allah itu selalu memprioritaskan islah. Berdamai, berbaikan dan lain sebagainya. Ketika Allah katakan wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma. Jika ada dua kubu atau lebih mereka berselisih, maka fa aslihu bainahuma. Adakan islah di antara mereka. Fa in fa'at, kalau di antara mereka masih ada yang sudah diajak Islam mereka tidak mau, sudah diajak Islam mereka juga masih ingin berperang dan lain sebagainya, maka Allah katakan perangi mereka. Agar apa? Karena Allah di ujung ayat itu mengatakan bahwa innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum. Sesungguhnya di antara orang mukmin, semua orang mukmin itu bersaudara, fa aslihu baina akhwaikum. Maka damaikanlah di antara persaudaraan mereka. Sahabat An-Nur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, bukan cuma doa kita yang pernah ditolak sama Allah. Rasulullah yang maksum, Rasulullah yang sangat dekat dengan Allah, Rasulullah yang merupakan kekasih Allah, bahkan doanya tidak mampu menolong kita yang kalau kita terpecah belah. Maka selalu jaga persatuan, selalu filter sesuatu yang masuk ke dalam diri kita, apakah itu berita, apakah itu kabar, dan juga Allah selalu katakan berbuat baiklah. Ya adilu huwa aqrabu littaqwa, berbuat adillah karena adil itu akan dekat kepada takwa. Artinya apa? Adil itu kita menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ketika berita itu benar ya benarkan, ketika berita itu bohong ya jangan diterima, jangan dipercaya. Nah, maka agar kita terhindar dari azab Allah, kita sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat beruntung, sangat beruntung. Bayangkan dulu ketika Nabi Nuh berada di atas kapal bersama 80 orang pengikutnya, karena Allah akan menurunkan banjir yang sangat besar. Lalu Nabi Nuh dengan lantang berkata, Rabbi la tazar alal ardi minal kafirina dayyar, innaka intazarhum yudillu ibadak wala yalidu illa fajiran kaffar. Doa Nabi Nuh saat itu yang kemudian diiyakan sama Allah, dikabulkan sama Allah. Ketika Nabi Nuh berkata, Rabbi la tazar alal ardi minal kafirina dayyar, ya Allah jangan kau sisakan satu pun orang kafir di muka bumi ini. Innaka intazarhum yudillu ibadak wala yalidu illa fajiran kaffar. Karena kalau engkau sisakan mereka akan melahirkan keturunan yang fajir, keturunan yang mengingkari engkau ya Allah. Dan itu Allah iakan, didukung oleh catatan sejarah bahwa saat terjadi banjir Nabi Nuh, itu banjir melanda seluruh dunia, dan dikatakan orang yang selamat saat itu hanya orang-orang yang berada di atas perahu Nabi Nuh. Kita tidak mau seperti itu, dan memang istimewanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah katakan di dalam Al-Quran, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Muhammad, Allah tidak akan mengazab umatmu selagi engkau hidup di tengah mereka, dan Allah tidak akan mengazab umatmu selagi di antara mereka masih banyak yang beristighfar. Kalau kita sudah terlanjur berbuat salah, kita sudah terlanjur berbuat dosa, kalau kita gemar terpecah belah, ayo kita taubatan nasuha, kembali ke jalan Allah, beristighfar kepada Allah agar kita tidak dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.